Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, kabar-kabar yang ingin gua bahas di video kali ini. Ada beberapa situasi tentang beberapa pemain yang masih menjadi pemain Manchester United ya. Dan juga tentu saja nanti juga ada terkait dengan Benjamin Sesko. Tapi sebelum ke sana, pertama gua ingin ke Patrick Berger nih, reporter dari Sky Jerman, mengatakan bahwa Borussia Dortmund ini kan dikaitkan dengan Jadon Sancho. Disebutkan bahwa Borussia Dortmund ini memberikan valuasi ya terhadap kualitas dari Jadon Sancho, tapi juga mereka disebutkan akan mencoba usaha yang ketiga untuk mendatangkan Jadon Sancho. Tapi ada beberapa kritik ya terkait dengan kekurangan kreativitas dan juga fakta bahwa dia ini sudah tidak lagi memiliki masa depan di Manchester United dan juga sebelumnya di Chelsea. Manchester United sendiri kabarnya memasang harga 17 juta pounds untuk Jadon Sancho. Sebelumnya Juventus ini diberitakan ya kan memang dekat untuk bisa mendapatkan Jadon Sancho, tapi saat ini justru sudah semakin mendingin ya, kurang lebih seperti itu kabar terkait dengan Juventus dan juga Jadon Sancho. Kalau gue lihat lagi ataupun baca juga bagaimana Borussia Dortmund ini sekarang perlahan tapi mudah-mudahan perlahan tapi pasti ini ya, dikabarkan memang bukan cuma hanya berminat tapi juga sudah memulai langkah-langkah. Borussia Dortmund ini ya memang diberitakan mendekati lah untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho. Jadon Sancho sendiri juga dikabarkan mereka siap ataupun pihak dari Jadon Sancho ini siap ya untuk mengurangi permintaan gaji dari keadaan-keadaan sebelumnya dengan Chelsea dan juga dengan Juventus untuk bisa bergabung ke Borussia Dortmund. Langsung saja kalau gue komentarin ya, memang ini bukan hal yang mudah bagi Manchester United untuk bisa melepas Jadon Sancho, bahwa memang kendala utama ini ada di faktor gaji dari Jadon Sancho yang memang tinggi. Tapi Jadon Sancho dia juga harus berhitung ya. Artinya kalau dia tetap kaku, katakanlah seperti itu, tidak fleksibel untuk mengurangi valuasi gajinya, ya dia akan dalam tanda kutip dibekukan di Manchester United. Karena walaupun ya Ruben Amorim mengatakan sebelumnya dia siap untuk menampung dalam tanda kutip pemain-pemain yang memang saat ini sedang diproses untuk bisa keluar ke Manchester United, tapi kalau seandainya Jadon Sancho tidak kemana-mana, artinya dia tetap berada di Manchester United, gue pikir Ruben Amorim akan sangat minimal sekali untuk bisa memakai tenaga dan juga katakanlah jasa dari Jadon Sancho ya, karena dia tidak pernah masuk menurut gue dari konsep bermain yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim, sehingga dia harus mencari jalan keluarnya sendiri. Kita lihat, gue optimis sih ya, mudah-mudahan sebelum bursa transfer ini berakhir Jadon Sancho sudah bisa mendapatkan klub baru. Oke. Gue juga ingin ke Antony. Ada tawaran ya dari Real Betis untuk Antony, yaitu adalah peminjaman tanpa kewajiban beli. Real Betis disebutkan ya oleh ABC de Sevilla bahwa Real Betis ini tidak memiliki rencana untuk mendatangkan Antony ya, dan mereka akan sangat menunggu sampai dengan atau mendekati jendela bursa transfer ini ditutup, dengan harapan Manchester United juga tidak memiliki pilihan lain selain melepas Antony dengan keinginan dari Real Betis, yaitu adalah peminjaman. Dan Manchester United tentu saja untuk mendatangkan secara permanen menginginkan 40 juta euro. Real Betis tidak memiliki ataupun tidak mengambil hal tersebut sebagai opsi, artinya mendatangkan Antony secara permanen. Mereka pun juga tidak ingin membayar gaji penuh dari Antony. Jadi mereka minat, tapi mereka
tidak bisa menurut gua ya memenuhi keinginan dari Manchester United, sehingga mereka memilih untuk menunggu nih sampai dengan bursa transfer mendekati ditutup, dengan harapan ya Manchester United akhirnya juga akan melepas apapun keinginan dari Real Betis terkait dengan Antony. Ini juga merupakan hal yang menurut gua memperlihatkan memang tidak mudah ya untuk Manchester United melepas Antony. Ada kabar minat dari klub Saudi, tapi Antony lebih memilih untuk tetap stay di Eropa. Dan ini merupakan tantangan bagi manajemen Manchester United juga. Jadi bukan hanya tentang mendatangkan pemain, tapi juga pemain-pemain seperti tadi Jadon Sancho dan juga Antony ya, yang memang masih belum jelas ini. Gua berharap sih Antony ada peminat lain selain Real Betis ya. Mudah-mudahan sebelum bursa transfer mendekati ditutup, karena kalau seandainya bursa transfer mendekati ditutup, apakah Antony akan akhirnya ke Real Betis atau justru ada kemungkinan lain misalnya tetap berada di Manchester United. Kalau melihat situasinya seperti ini, gue pikir bisa jadi 50-50. Maksud gue adalah kalau tidak ada klub lain yang berminat selain Real Betis dan penawaran dari Real Betis tidak menarik, melihat bagaimana kecenderungan dari manajemen Manchester United saat ini, nampaknya manajemen Manchester United bisa saja mengambil langkah lain, yaitu tetap mengambil ataupun tetap memakai Antony untuk musim 2025-2026. Menurut gue itu bisa saja terjadi, tapi kita lihat ya, semoga ada klub lain lah paling tidak yang memberikan persaingan kepada Real Betis sehingga ada urgensi di proses transfer dari Antony. Sky Cafe Solhekol mengabarkan terkait dengan Alejandro Garnacho. Chelsea berada di pembicaraan untuk mendatangkan Alejandro Garnacho dan juga Xavi Simons. Diskusi untuk keduanya ini telah berlangsung beberapa waktu. Mereka Chelsea ingin mendatangkan kedua pemain ini sebelum jendela transfer ditutup. Wow, jadi Alejandro Garnacho ya, karena sebelumnya pun juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau konsentrasi dari pihak Garnacho saat ini adalah ke Chelsea, karena seperti diberitakan sebelumnya memang Garnacho ini tidak masuk lagi ke katakanlah konsep dari Ruben Amorim ya, tapi sang pemain sendiri tetap ingin berada di Premier League. Dan ya Chelsea ini, minatnya Chelsea menurut gue memang menjadi sesuatu yang kayaknya perfect dalam tanda kutip bagi seorang Alejandro Garnacho. Fabrizio Romano sebelumnya mengatakan bahwa Chelsea ini saat ini teryakinkan ya terkait dengan Garnacho. Belum ada langkah-langkah yang lebih konkret, walaupun diperkirakan ataupun dikabarkan kesepakatan personal ya tentang gaji dan lain-lain tidak akan menjadi masalah. Lebih terkait dengan biaya transfer yang diinginkan oleh Manchester United. Menurut gua berapa misalnya Garnacho ya, melihat bulan Januari kemarin sekitar 60 jutaan. Walaupun ada yang memberitakan juga, gue lupa dari mana, yang mengatakan bahwa bisa jadi akan di seputaran angka 40 juta euro ya. Kalau memang angkanya seputar 40 juta euro, menurut gue ini merupakan sebuah dalam tanda kutip kerugian bagi Manchester United, karena di bulan Januari kemarin situasinya Napoli ya kan, bahkan sempat menawar di angka sekitar 60-an kalau tidak salah menurut gue. Tentu saja gue berharap Garnacho bisa dibeli dengan angka yang tinggi, karena ini akan masuk 100% sebagai keuntungan dari sisi PSR, dan tentu saja juga bisa digunakan ya oleh Manchester United di operasional bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru di musim panas ini. Kali ini gua akan ke Benjamin Sesko dengan kabar dari Jakobsband yang memberitakan ya, Newcastle ini berharap untuk mendapatkan jawaban dari Benjamin Sesko di sekitar 48 jam terakhir. Manchester United ini masih berada dalam situasi tidak pasti terkait dengan Benjamin Sesko, yang Red Bull Leipzig ya menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Diberitakan sebelumnya bahwa memang Manchester United ini baru akan melakukan pergerakan kalau memang sang pemain memang setuju ke Manchester United. Dan Manchester United juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, Manchester United baru akan mendatangkan tawaran resmi ke Red Bull Leipzig kalau Benjamin Sesko mengatakan iya
untuk setuju bergabung di Manchester United. Kalau dari Darmeset ini juga sama, mengatakan bahwa memang Manchester United ini baru akan melakukan penawaran secara formal ke Red Bull Leipzig kalau Benjamin Sesko setuju. Nah, tapi Manchester United ini terus membuka pembicaraan ya dengan Red Bull Leipzig dan tentu saja dengan pihak dari Benjamin Sesko. Jadi ketika memang ada kesepakatan ataupun persetujuan dari sang pemain untuk bergabung, Manchester United akan melakukan penawaran. Nah, sekarang cuman apakah Manchester United bisa memenuhi angka dari yang diinginkan oleh Benjamin Sesko? Di kabar lainnya gue juga membaca bahwa kubu dari Benjamin Sesko juga meminta hal yang sebaliknya. Artinya mereka meminta kesanggupan dari Manchester United untuk menebus biaya transfer ke Red Bull Leipzig sebelum sang pemain ini membuat keputusan. Jadi sang pemain juga tidak ingin terlalu digantung. Artinya ketika Benjamin Sesko ya mengatakan oke, teryakinkan oleh Manchester United, mereka juga menginginkan bahwa Manchester United harus punya kemampuan juga nih untuk menebus Benjamin Sesko. Jadi mungkin mereka juga meminta kepastian, jangan sampai sang pemain setuju bergabung ke Manchester United tapi ternyata negosiasi ini justru buntu, sulit ya kan, atau bahkan batal. Dan ini kan merupakan sesuatu yang juga gawat bagi karir sang pemain ya, Benjamin Sesko. Dan gue paham dengan hal tersebut. Maksudnya gue juga ya make sense lah apa yang dilakukan oleh kubu dari Benjamin Sesko. Nah, sekarang kuncinya memang di Manchester United. Apakah Manchester United memiliki kemampuan tersebut? Ini menjadi tanda tanya menurut gue, karena dikabarkan sebelumnya Manchester United untuk mendatangkan Bumo dan juga Cunha ini memang tidak butuh melakukan penjualan dulu, tapi untuk hal yang selanjutnya atau pemain selanjutnya mereka butuh melepas pemain dulu. Di mana saat ini tadi gue kabarkan terkait dengan Garnacho, terkait dengan Sancho dan juga Antony, memang situasinya masih belum pasti ya, masih mungkin ada kebuntuan juga. Jadi kalau seandainya ini berpengaruh satu dan yang lainnya, ini juga menurut gue bisa jadi akan membuat proses terkait dengan Benjamin Sesko, katakanlah sang pemain setuju untuk ke Old Trafford, ini juga tidak akan mulus-mulus saja. Bukan tidak mungkin akan memakan periode menuju akhir bursa transfer. Menurut gue ini bisa saja terjadi kalau memang prosesnya harus menunggu. Jadi seperti kayak ada efek domino seperti itu. Namun demikian ya, Benjamin Sesko diharapkan akan memberikan keputusan terkait dengan klub mana yang dia pilih dalam beberapa waktu ke depan. Kita lihat ya apakah memang kabar ini akan terjadi betulan. Ini sangat menarik karena selain Manchester United juga ada Newcastle ya kan, yang sempat melakukan penawaran bahkan ditolak, tapi mereka siap melakukan segalanya untuk bisa mendatangkan Benjamin Sesko. Menarik juga apa yang kira-kira akan dilakukan Manchester United kalau seandainya ya mereka gagal mendatangkan Benjamin Sesko. Dengan apapun situasinya, apa yang akan mereka lakukan ini juga menarik. Tapi kita lihat akan seperti apa. Insya Allah akan gue sampaikan lagi, kan gue update bagaimana nomor Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, sekali lagi Sobat Football United, terima kasih banyak dukungannya untuk channel Football United. Alhamdulillah sudah tembus ya 70.000 subscribers. Ayo kita sama-sama hantarkan channel Football United ini untuk segera meraih 100.000 subscriber. Terima kasih banyak dukungannya. Semoga Allah membalas ya segala kebaikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.